Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Buruj, Adil, dan Istiqomah. Sebelum memulai pembelajaran, kalian persiapkan dulu alat tulisnya dan buku Al-Islamnya ya. Atau bisa membuka Quran surat Al-Buruj. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustazah akan menerangkan tentang surat Al-Buruj, Adil, dan Istiqomah. Surat Al-Buruj. Ini adalah bacaan surat Al-Buruj. Sebelumnya, kalian bisa membaca surat Al-Buruj beserta artinya di halaman 47 sampai 49 ya. Atau yang sudah hafal bisa mengulang kembali hafalannya tentang surat Al-Buruj dan dilihat artinya. Kemudian, kandungan surat Al-Buruj. 1. Sikap dan tindakan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang mengikuti seruan Rasul. Yang kedua, bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, isyarat dari Allah bahwa orang-orang kafir Makkah akan ditimpa azab sebagaimana kaum Fir'aun dan Samud telah ditimpa azab. Yang keempat, jaminan Allah terhadap kemurnian Al-Quran. Yang kelima, Al-Quran banyak mengandung kebaikan. Oleh karena itu, kita harus rajin membaca dan mempelajarinya. Ini adalah kandungan yang ada dalam surat Al-Buruj. Anak-anak bisa membaca kembali arti surat Al-Buruj, kemudian mengetahui lebih dalam kandungan surat Al-Buruj melalui artinya. Selanjutnya, Adil. Adil berasal dari bahasa Arab adilun yang artinya seimbang. Sedangkan menurut istilah diartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima atau memberikan sesuatu sesuai haknya, dengan menghukum yang jahat sesuai kesalahan dan pelanggarannya. Adil tidak berarti sama banyak. Adil itu disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. Seperti ayah atau ibu yang memberikan uang saku kepada anak-anaknya dengan berbeda jumlahnya, karena kebutuhan mereka berbeda. Selanjutnya, Allah memberikan balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh dengan balasan surga. Sebaliknya, Allah memberikan balasan bagi orang yang berbuat keburukan dengan balasan neraka. Balasan yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa Allah bersifat adil kepada semua hambanya, yaitu memberikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan manusia. Setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dalam hukum Islam. Ajaran Islam tidak membeda-bedakan berdasarkan kedudukannya di dunia. Tidak ada perbedaan antara yang miskin dan yang kaya, tua atau muda, orang Arab atau bukan. Ketika seseorang melakukan kebaikan akan mendapat pahala dan yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan dosa. Kemudian, dalil tentang adil. Berbuat adil merupakan perbuatan mulia. Allah memerintahkan dan mencintai orang-orang yang berbuat adil. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Bunyinya adalah, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlakulah adil, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Pada surat An-Nisa ayat 58 Allah juga berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat.
Islam memerintahkan kita berlaku adil dengan tidak memandang kedudukan atau asal-usul orang tersebut. Bahkan Rasulullah menyatakan akan memotong tangan putri beliau yang bernama Fatimah apabila Fatimah mencuri. Ini adalah penjelasan dan dalil tentang adil. Anak-anak bisa membaca kembali materi tentang adil yang ada di buku Al-Islam. Kemudian istiqomah. Secara bahasa, arti istiqomah adalah tegak lurus atau dapat juga diartikan teguh pendirian. Jika menurut istilah, istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekaligus menghadapi tantangan dan godaan. Orang yang memiliki sifat istiqomah bagaikan batu karang di tengah lautan yang tidak bergeser walau diterjang ombak. Orang muslim juga seharusnya memiliki sifat istiqomah ketika melaksanakan perintah Allah agar tidak mudah tergoda dengan gangguan yang ada di sekitarnya. Dalil tentang istiqomah terdapat dalam surat Fussilat ayat 30 yang berbunyi, Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini adalah dalil tentang istiqomah. Selanjutnya, mengamalkan sifat istiqomah tidak mudah, butuh niat yang kokoh dan kesungguhan. Iman seseorang harus diamalkan di dalam hati, lisan, dan perbuatan, kemudian bersikap istiqomah dengan tetap teguh pendirian. Banyak godaan dan tantangan dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Godaan dari dalam diri adalah rasa malas, takut, cemas dalam melaksanakan perintah Allah. Godaan dari luar misalnya ajakan teman untuk melakukan pelanggaran peraturan sekolah atau aturan Islam. Ini adalah materi tentang istiqomah. Anak-anak bisa membaca kembali materi tentang istiqomah dan dalil yang menyuruh kita untuk berbuat istiqomah. Karena beratnya istiqomah, maka Allah akan memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang istiqomah, yaitu 1. Selalu dilindungi Allah, 2. Dijauhkan dari rasa takut dan sedih, 3. Mendapatkan kesuksesan di dunia dengan tercapainya cita-cita, 4. Mendapatkan kenikmatan di akhirat berupa surga. Sebagai pelajar, kita juga sering mendapatkan godaan ketika melakukan sesuatu, seperti rasa malas, ajakan teman sehingga lupa waktu untuk belajar. Jika kita tahu itu adalah gangguan, maka kita harus bersikap istiqomah dan menghadapinya. Tadi adalah penjelasan tentang surat Al-Buruj, kandungannya, perilaku adil dan istiqomah. Anak-anak bisa membaca kembali arti surat Al-Buruj, kemudian membaca materi tentang adil dan istiqomah yang ada di buku Al-Islam. Setelah membaca dan mendengarkan materi dari ustazah, anak-anak bisa mengerjakan tugas ini ya. Nanti tugasnya difoto kemudian dikirimkan dengan memberikan nama dan kelasnya. Terima kasih, sekian dari ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.